Nah, ini adalah elektabilitas partai di Jawa Timur eh, dengan memakai simulasi daftar 18 nama dan lambang partai. Jadi, kalau kita lihat peta di Jawa Timur, itu selama ini provinsi ini sangat didominasi terutama oleh dua partai ya, PD Perjuangan dan PKB. Nah, seiring dengan makin mendekatnya pemilu 2024, kita punya 3 kali survei, ternyata ada indikasi dominasi PD Perjuangan dan PKB itu di challenge ya oleh Partai Gerindra. Jadi di survei terakhir yang warna kuning ya, Gerindra bersama PD Perjuangan elektabilitasnya berimbang 22%. Kemudian sebentar, lebih tinggi ya, 22% Gerindra, PD Perjuangan 18,3, sementara PKB 18%. Nah, untuk Gerindra ada peningkatan dibanding survei bulan Desember, sementara untuk PD Perjuangan itu ada penurunan. Sementara untuk PKB itu relatif stabil dibanding survei di bulan Desember. Jadi sepertinya dinamika Pilpres itu punya efek elektoral terhadap partai yang terasosiasi dengan capres yang diusung oleh capres tadi. Jadi kita bisa melihat di sini misalnya Gerindra sebelumnya tidak begitu kuat dibanding PD Perjuangan dengan PKB, tetapi belakangan mulai mengancam dominasi elektoral PD Perjuangan dan PKB. Dan hubungan antara ketiga partai ini lebih terlihat dinamikanya antara Gerindra dan PKB, antara Gerindra dan PD Perjuangan. Jadi ketika PD Perjuangan turun di survei bulan Januari, itu ternyata yang naik adalah Gerindra, sementara PKB itu cenderung stabil. Ya. Jadi yang menjelaskan mengapa fenomena ini terjadi adalah PKB punya basis konstituen yang berbeda dengan yang diambil oleh Gerindra. Gerindra yang merupakan partai nasionalis, hubungannya lebih zero sum game dengan PD Perjuangan yang sama-sama berasal dari kantong yang sama. Nah, kebetulan ya Golkar juga mengalami kenaikan ya 9,5% di survei bulan Januari, sementara partai lain Demokrat juga naik ya, sementara Nasdem cenderung stagnan, PAN ada indikasi penurunan sedikit, dan yang lain relatif tidak berubah. Nah, tetapi lagi-lagi masih ada potensi perubahan karena mereka yang punya preferensi elektoral kurang lebih sekitar 28-29% itu sangat besar atau cukup besar kemungkinannya berubah. Tetapi dibanding bulan lalu, tren mereka yang swing itu cenderung menurun ya, yang mengatakan kecil kemungkinannya atau sangat kecil atau hampir tidak mungkin, itu cenderung mengalami peningkatan untuk tidak mengatakan stagnan ya. Nah, ini simulasi surat suara, jadi Bapak sekalian bisa cek konsisten ya dengan simulasi lambang partai. Jadi kalau ini kita kasih daftar surat suaranya, jadi Bapak sekalian bisa cek Gus Ipul, Prof. Hotman ya, bisa cek di sini. Lagi-lagi Gerindra memang konsisten naik. Jadi ini seiring dengan peningkatan elektabilitas Pak Prabowo yang kemudian membawa berkah buat Gerindra. Kemudian PD Perjuangan cenderung turun dan itu berkaitan dengan penurunan elektabilitas Mas Ganjar. Jangan lupa bulan September ya kita rilis saat itu Mas Ganjar yang masih unggul di Jawa Timur ya. Waktu itu pembicaranya juga Gus Ipul dan Prof. Hotman, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, apalagi setelah Pak Prabowo menggandeng Gibran, terjadi gempa tektonik ya, elektoral, terutama di basis-basis PD Perjuangan, terutama berkaitan dengan dukungan terhadap capres yang sudah diusung oleh PD Perjuangan yaitu Mas Ganjar. Tapi ternyata efeknya bukan hanya di tingkat Pilpres, tapi juga di tingkat Pileg. Lagi-lagi polanya sama. PKB cenderung tidak terlalu berubah dukungan elektoralnya ya, stabil. Yang naik lagi-lagi Golkar, kemudian Demokrat.